Selamat siang, kita bincang-bincang kembali pada siang hari ini dengan Pak Prisman bersama saya. Saya Siap. ingin mempercakapkan tentang seberapa jauh keluasan teori tentang seni peran yang Pak Prisman ketahui. Seni peran. Begini, jadi dalam teori drama, teater, atau sandiwara, itu ada 4 unsur pokok yang harus dipenuhi. Satu, adanya gagasan, adanya ide. Ide apa yang mau diangkat, ide apa yang mau disampaikan, ide mau apa yang mau ditampilkan, ide apa yang mau diberikan kepada masyarakat. Nah, dari ide itu kemudian disusun menjadi sebuah naskah. Kalau di dalam teater, kalau di dalam film menjadi skenario, kan gitu ya. Dibikin semacam itu. Nah, dari naskah ini baru ada yang memainkan. Jadi unsur yang ketiga adalah ada yang memainkan. Unsur yang keempat itu baru ada yang menonton. Nah, berbicara pada yang memainkan di sini tentunya disebut pemain, aktor, peran, gitu ya. Itu di situ. Nah, kemudian tentunya pemeran atau orang yang memerankan atau aktor itu adalah pemain yang dipilih berdasar banyak kriteria. Nah, ini bergantung pada seorang sutradara, seorang pemimpin pertunjukan, dia yang tahu kira-kira peran-peran yang ada di dalam naskah itu, tokoh-tokoh yang ada di dalam naskah itu diperankan oleh siapa. Itu yang tahu adalah sutradaranya tentunya. Nah, untuk menjadi pemeran yang baik atau menjadi aktor yang baik, tentunya aktor yang sudah menguasai teori tentang seni pemeranan. Nah, ini butuh proses panjang, dia harus paham betul tentang teori-teori pemeranan, kemudian dia juga harus punya pengalaman banyak berperan, banyak melakukan eksperimen-eksperimen pemeranan, banyak melakukan uji coba pemeranan. Nah, proses ini panjang. Kalau kita mau melihat seorang pemain atau seorang aktor yang ideal, aktor yang enak dipandang gitu ya, itu harus banyak ya, unsur yang harus dipenuhi oleh seorang pemeran. Ada 3 hal pokok yang harus dikuasai oleh seorang aktor selain dia paham dan mengerti teori pemeranan, itu adalah satu, bagaimana seorang pemeran itu mampu mengolah rasanya, mengolah pikirnya, mengolah vokalnya. Nah, 3 hal ini harus dia kuasai betul. Karena pemeran yang baik itu adalah orang yang mampu membawakan peran menjadi, bukan sebagai, tetapi menjadi. Saya menjadi X, saya menjadi I, saya menjadi Z. Jadi menjadi itu bagaimana saya larut masuk di dalam peran atau tokoh yang diciptakan oleh seorang pengarang, seorang penulis. Seperti apa tokoh itu, dan saya sebagai pelaku, sebagai orang yang memerankan, saya harus mampu masuk menjadi tokoh itu. Artinya diri saya harus saya tinggalkan dan saya harus menjadi tokoh itu. Nah, itu tentunya ini butuh proses panjang, Mas.
tidak bisa tiba-tiba terus bisa, itu anugerah ya. Ada juga yang semacam itu, karena itu memang anugerah dari yang punya hidup sana kan gitu. Tetapi kalau kita apakah itu tidak bisa dicapai? Bisa, semua orang bisa dan mampu kalau mau melatih dirinya. Melatih fisiknya supaya dia luwes, bisa membawakan peran apa saja, bisa lentur fisiknya, kemudian vokal, bisa merubah-rubah vokalnya menjadi itu tadi, kemudian daya pikirnya itu harus juga sama dengan apa yang dia bawakan. Nah, kalau sampai pada tingkatan itu sudah terlalui, artinya dia sudah kuasai, ya dia akan mampu memerankan dengan baik. Itu cukup panjang. Kalau berbicara teorinya, kita akan ya paling tidak selama 1,5 jam kita berlatih diri selama 2 tahunan. Rutin setiap hari itu dilakukan. Banyak membaca, banyak wawasan, banyak menonton pertunjukan untuk menambah wawasannya supaya dia punya daya pikir yang bagus, punya wawasan yang luas sehingga dia mampu memerankan apa saja. Saya sebagai orang Jawa, saya harus mampu memerankan orang Batak, harus mampu memerankan orang Sunda, harus mampu memerankan orang Bali, harus mampu memerankan orang Jawa Timuran, nah, dan sebagainya semacam itu. Nah, ini perlu waktu panjang, tidak bisa instan, tidak bisa. Kalau ada orang yang punya bakat pun, ya anugerah itu tadi, itu juga tetap harus melalui proses yang panjang. Itu. Tapi untuk seorang pemula ya, apa yang harus dikuasai dari latihan-latihan dasar seni peran, misalnya teknik muncul saja kan perlu berlatih, bahkan muncul pertama kali muncul dalam suasana dia sendiri atau ketika dia muncul sudah ada 2 orang. Bagaimana teknik muncul ketika sudah banyak orang, 5 orang, itu kan memerlukan latihan. Nah, itu latihan dasarnya seperti apa? Ya. Latihan dasar teater itu banyak macamnya. Tapi yang jelas kita harus yaitu tadi mengolah fisiknya, mengolah rasanya, mengolah pikirnya itu. Jadi 3 hal ini harus diolah. Artinya harus dilatih terus-menerus supaya kita peka, cepat merasakan sesuatu, kemudian kita cepat menyampaikan sesuatu. Nah, tentunya ada banyak latihan. Satu, latihan kelenturan tubuh, ada latihan vokal, ada latihan ingatan, emosi, ya. Karena setiap manusia itu kan punya emosi, baik emosi senang maupun emosi tidak senang, emosi marah maupun emosi gembira. Nah, emosi ini harus kita latih. Jadi selain latihan fisik, latihan emosi, latihan vokal, kemudian latihan timing, ketepatan waktu itu tadi, kemudian ada ditambah teknik muncul, bagaimana kita harus muncul pada waktu yang tepat dan mencuri perhatian penontonnya. Nah, ini semuanya harus dilatih. Tanpa proses latihan yang panjang tidak akan menjadi pemain yang enak dipandang. Itu memerlukan proses yang panjang, memerlukan kesabaran untuk melalui proses itu sehingga dia bisa menyuruh, memerintahkan fisiknya, memerintahkan tubuhnya, memerintahkan pikirannya, memerintahkan rasanya. Jadi harus mampu semua diperintah sesuai dengan tokoh karakter yang dia bawakan.
tokoh karakter yang diciptakan oleh penulis naskah. Gitu Mas.